Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, my name is Regi Rahmawati. Saya merupakan mahasiswi hubungan internasional dari Universitas Al-Ghifari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan suatu materi yaitu sejarah evolusi hubungan antara dunia Islam dan Ethiopia. Sebelumnya terima kasih kepada Dr. Ahmad Zakiyuddin, MIKOM, yang telah memberikan saya tugas ini, di mana saya bisa membaca dan memahami mengenai sejarah ini. Okay, without any further ado, let's get about to go down. Untuk memahami evolusi sejarah hubungan antara dunia Islam dan Ethiopia, kita harus mengurai garis besarnya, yaitu dengan karakteristik dari utama daerah ini. Yang pertama, geografi antar benua, yaitu di mana selatan Arab, selatan Mesir, pesisir Eritrea, dan dataran tinggi Ethiopia itu membentuk satu wilayah budaya. Hubungan antara kerajaan Yaman kuno seperti Kataban, Saba, Seba, Al-Katabiyah, Himyar, dan Hadramaut, dan orang-orang sejaman mereka di Ethiopia. Aksum dan penguasa Aksumite serta Meroe di Sudan dibuktikan oleh bukti arkeologis. Peradaban Aksumite awal sebelum masuk Kristen juga mencerminkan pengaruh budaya Nilotik Selatan sebagai ekspresi peradaban Nubia di Meroitik Selatan. Oleh karena itu, Aksum dapat berbaur dengan Arabia Selatan tetapi juga dengan Nubia Selatan pada zaman kuno akhir. Selanjutnya, yang kedua, adanya tradisi bahasa tertulis yang telah lama terbentuk dan yang merangsang produksi dokumen sejarah setidaknya selama 2000 tahun. Prasasti yang paling awal yaitu Prasasti Ezana pada 330 Masehi ditulis dalam 3 bahasa, yaitu Yunani, Giis, dan Subayan, dan menyebutkan Raja Ezana, di mana beliau ini merupakan penguasa Aksumite pertama yang masuk Kristen. Lalu yang ketiga, sebuah mitos yang menelusuri akar kerajaan Aksumite ke tradisi Alkitabiah Perjanjian Lama. Satu-satunya orang Ethiopia yang mewakili dalam Perjanjian Lama digambarkan sebagai seorang pria dengan karakter moral tinggi, atau Ebed-Melech, seorang pejabat istana Zedekiah, Raja Yehuda. Sedangkan hubungan Alkitabiah antara Raja Salomo dan Sheba dilaporkan dalam Perjanjian Lama juga. Namun dalam teks Ethiopia dan dari Kebra Negas, sumber tertulis paling penting mengenai garis Solomon dari Kaisar Ethiopia, bahwa hubungan ini diuraikan secara lengkap lagi. Teks tersebut berisi kisah pertemuan antara Ratu Sheba dari Ethiopia dan Raja Solomon, dan bagaimana tabut perjanjian datang ke Ethiopia dengan Menelik I, yaitu merupakan putra Serikat Malaika. Kebra Negas telah dijelaskan oleh para pakar studi di Ethiopia terkenal Edward Ollendorff sebagai bukan hanya karya sastra, tapi gudang perasaan nasional dan agama Ethiopia. Ciri-ciri ini mencirikan Ethiopia selama interaksinya yang panjang dengan Islam dan proses Islamisasi yang kuat. Jika kita mengecualikan bentrokan bermotivasi agama pada abad ke-14 hingga abad ke-16, sebagian besar berlangsung damai. Atau bisa dibilang tidak banyak bentrokan atau masalah gitu. Sejak abad ke-16, kelompok etnis Oromo memainkan peran penting dalam interaksi ini. Suku Kusistik yang awalnya penggembala dan nomaden ini mengambil pendekatan yang bagus ya, pendekatan yang mendamaikan, meredakan konflik militer Islam dan Kristen. Kekristenan telah mencapai dataran tinggi Ethiopia melalui Nubia, dan Islam juga datang melalui rute yang sama. Setelah memeluk agama Kristen selama abad ketiga hingga kelima, Islamisasi Nubia akhirnya dicapai di bawah Mamluk pada abad ke-13 hingga abad ke-15. Meskipun demikian, perlawanan sengit Nubia Kristen terhadap penetrasi Arab Muslim dari abad ke-7 dan seterusnya dibuktikan oleh berbagai sumber Arab. Sejarawan Muslim tentang perusahaan Islam Al-Baladuhuri menggambarkan serangan awal Arab terhadap Nubia, sementara Al-Tabari melukiskan pertempuran antara Arab dan Beja, penduduk wilayah di sebelah timur Sungai Nil hingga Laut Merah. Invasi lebih lanjut yang memakan biaya besar 10 tahun kemudian menghalangi orang-orang Arab untuk menyerang lagi orang-orang yang harta rampasannya sedikit dan juga orang-orang yang dendamnya besar. Sebaliknya, pada tahun 652 Masehi mereka membuat gencatan senjata yang dikenal sebagai Bakot dengan kerajaan Makuria, yang berjanji untuk mengirimkan 360 budak setahun dengan imbalan produk Mesir dan kesepakatan untuk menghormati pedagang satu sama lain. Selama 500 tahun berikutnya, budak tidak diragukan lagi diperoleh dari selatan atau barat, diekspor ke Mesir. Sementara orang Arab menetap di kerajaan Kristen sebagai pedagang dan penambang emas dan batu mulia. Penguasa Fatimiyah Mesir
pada tahun 969 hingga 1170, bergantung pada tentara budak kulit hitam dan pemerintahan mereka bertepatan dengan puncak Kristen Nubia. Namun krisis tiba-tiba ketika pada tahun 1268 seorang perampas kekuasaan lokal Nubia meminta pengakuan dari Mamluk. Perang dinasti dan intervensi Mesir menyusul. Muslim Sekhanda menguasai sisa wilayah Nubia di Makuria, dan selama abad-abad berikutnya kehadiran Kristen perlahan tapi pasti menghilang. Akhir dari Nubia Kristen dijelaskan oleh sejarawan Mamluk Al-Makrizi dan Al-Nuwairi. Bagi Muslim, Ethiopia secara historis merupakan tanah kebebasan dari penganiayaan dan emansipasi ketakutan. Ethiopia dianggap sebagai surga migrasi pertama atau tempat hijrah pertama. Ethiopia adalah negara kuno yang terletak di tanduk Afrika. Ini adalah satu-satunya negara di benua ini yang tidak pernah dijajah. Penyebutan Islam paling awal di negara itu terjadi pada hijrah atau migrasi pertama. Migrasi pertama adalah periode di mana Muslim awal melarikan diri dari penganiayaan suku Quraisy di Jazirah Arab ke Abyssinia, Ethiopia modern, dan Eritrea. Penguasa Abyssinia pada saat itu adalah Amro Najasyi. Berjasa memberikan perlindungan kepada umat Islam awal yang melarikan diri dari penganiayaan. Saat ini memungkinkan umat Islam untuk menjalankan agama mereka dengan bebas dan damai di tempat yang kemudian disebut Kerajaan Aksum. Masjid tertua di Afrika, As-Sabaha, yang diterimakan menjadi Masjid Para Sahabat, dapat ditemukan di Massawa, Eritrea modern. Masjid ini dianggap sebagai masjid tertua kedua di dunia setelah Masjid Kuba. Masjid ini juga memiliki dua mihrab, satu mengarah ke utara untuk menuju Mekah dan satu lainnya menghadap ke barat laut menuju Yerusalem. Ka'bah di kota suci Mekah kini digunakan untuk jutaan umat Islam seluruh dunia sebagai kiblat. Hal ini ditahbiskan oleh Allah dalam beberapa ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada tahun kedua Hijriah. Sebelum wahyu ini, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya di Madinah menghadap ke Yerusalem untuk berdoa. Pada paruh pertama abad ke-20 dan terutama sebelum tahun 1991, tanggal ketika Front Demokrasi Revolusioner Rakyat Ethiopia mengambil alih kekuasaan dari rezim sosialis Mengistu Haile Mariam, Islam telah mengalami penindasan dan marginalisasi dari negara. Namun sejak periode ini ada iklim baru, kebebasan dan toleransi beragama. Hubungan Kristen Muslim di Ethiopia sekarang secara umum dianggap damai, meskipun ada beberapa ketegangan kecil terkait dengan pembangunan gereja dan masjid atau perayaan umum hari besar keagamaan. Salah satu kota paling berpengaruh di Ethiopia adalah Harar. Kota ini didirikan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Awalnya bagian dari kerajaan Kristen Koptik Aksum, daerah tersebut secara bertahap mengadopsi Islam sebagai agama utama. Hal ini diyakini sebagai salah satu kota pertama Muslim awal bermigrasi setelah melarikan diri dari Jazirah Arab. Harar tumbuh menjadi persimpangan perdagangan antara Afrika, India, dan Timur Tengah dan merupakan pintu gerbang penyebaran Islam ke tanduk Afrika. Ini adalah kota Muslim yang terkubur jauh di dataran tinggi Kristen Ortodoks di Ethiopia. Kota bertembok ini memiliki 110 masjid dan 102 tempat suci di area seluas sekitar 0,42 km persegi di dunia, yang menjadikannya kota yang benar-benar unik gitu. Harar menjadi situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2006. Harar sering disebut sebagai Islam tersuci keempat dan dikenal dalam bahasa Arab sebagai Madinatul Aulia atau kota orang suci. Salah satu tradisi yang masih berlanjut hingga saat ini adalah pengecatan kota tahunan yang terjadi sebelum bulan suci Ramadan. Penduduk setempat berkumpul untuk mengecat ulang dinding gang kota tua dan dengan warna-warna yang cerah. Sekian pembahasan dari saya mengenai evolusi hubungan antara dunia Islam dan Ethiopia atau masuknya Islam ke Ethiopia dan juga kondisi tradisi Islam di Ethiopia saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.